Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai masa depan sosiologi hukum di Indonesia. Kelompok 5 terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Mbak Azhara Dita Pratiwi. Yang kedua ada Mas Zainal Saful Abidin. Yang ketiga ada Mas Widianto. Yang keempat ada Mas Aryo Ade Desmana. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Putra Raswali Rawat Ilahi. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Jadi kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai masa depan sosiologi hukum di Indonesia. Oke, saya mulai. Aspek sosiologi hukum dalam hukum positif di Indonesia. Jadi aspek sosiologi hukum dalam hukum positif di Indonesia ini sangatlah berpengaruh karena dalam pembentukan hukum positif di Indonesia itu sendiri terdapat 3 landasan penting di dalamnya. Yang pertama ada landasan filosofis, dan yang kedua ada landasan yuridis, dan yang terakhir ada landasan sosiologis. Di landasan sosiologis ini memuat adanya aspek-aspek sosiologi hukum, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, aspek kebiasaan, aspek yuridis, dan aspek sosial masyarakat yang tak terpisahkan. Jadi, hukum tidak hanya harus sempurna dari sisi yuridis formil dan gramatikalnya saja, tetapi hukum semestinya sudah menjadikan aspek sosiologi dalam interaksi sosial sebagai hal yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya di sini akan menerangkan tentang sosiologi hukum menurut pandangan hukum positif. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus mengerti apa itu arti dari sosiologi hukum itu sendiri. Bila kita lihat dari susunan kata atau susunan kalimat, yakni sosiologi hukum, maka kita harus memisahkan pengertian dari sosiologi hukum. Maka kita harus memisahkan pengertian dari sosiologi dan hukum. Kita harus mengertinya terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam apa itu sosiologi hukum menurut hukum positif. Terlebih dahulu kita akan memberikan pengertian tentang apa itu sosiologi. Sosiologi menurut para ahli ilmu sosiologi itu sendiri seperti Aldous Conte, Durkheim, dan Peter L. Bigger merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dengan segenap aspeknya. Ada juga yang berpendapat sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yang mana fakta sosial itu sendiri berarti suatu kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang memiliki 3 sifat. Pertama, individu, yakni faktor eksternal. Kedua, bersifat memaksa atau koersif, dan yang ketiga bersifat representatif atau mewakili keseluruhan. Ada juga yang berpendapat sosiologi hukum itu merupakan studi ilmiah yang mengenai hubungan antara masyarakat dan individu itu sendiri. Kesimpulannya, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia, baik manusia dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota dalam suatu masyarakat. Menurut Thomas Hume, sosiologi itu diperlukan oleh manusia. Dikarenakan kenapa? Bagi manusia itu sendiri, sosiologi hukum itu merupakan aturan yang mengatur bagaimana kita berperilaku di dalam suatu masyarakat. Dan kita menginjak ke apa itu pengertian hukum. Hukum ialah, menurut Hugo Grotius, hukum adalah suatu peraturan tentang yang menghimpun tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Menurut pakar hukum dari Indonesia, yakni Prof. Suryo Widyadipuro, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup
yang bersifat memaksa dan berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Bila kita melihat dari pengertian tersebut, bisa dikatakan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya yang terjadi di masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pengertian tentang sosiologi hukum menurut hukum positif akan dijelaskan oleh teman saya, yakni saudara Aryo Hadi Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Hadi Lesmana dengan nomor induk mahasiswa 191. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sosiologi hukum dengan hukum positif. Saya akan mengutip pendapat dalam makalah yang berjudul Paradigma Hukum Sosiologis. Makalah ini ditulis oleh Dahlia Halia Mau dan Mulyadi Nur. Jadi dalam makalah tersebut definisi yang diperoleh dari penggabungan hukum dan sosiologi. Jadi penulis di sini mendapatkan sebuah definisi, yakni hukum sosiologis yang dimaksud dalam tulisan tersebut yaitu paradigma hukum sosiologis adalah hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya. Artinya bagaimana perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Lebih spesifik lagi, hukum yang bercorak sosiologis ditandai dengan karakter-karakter bahwa pandangan hukum sebagai satu metode kontrol sosial, hukum dalam kenyataan aktual yaitu realitas sosial, dan pentingnya memanfaatkan sosiologi terhadap hukum itu sendiri. Dalam makalah tersebut, beliau penulis juga mengutip beberapa hal daripada Comte, Weber, Durkheim, dan Marx, yaitu menggolongkan aliran hukum sosiologis sebagai eksponen. Akan tetapi Roscoe adalah pendasar utama aliran ini. Pendekatan yang digunakan oleh Pon menunjukkan adanya transformasi dari semua sengketa tersebut dalam pengertian tuntutan-tuntutan sosial. Transformasi ini dinyatakan dengan digunakan suatu katalog kepentingan-kepentingan atau interest yang telah disusun secara rinci oleh Pon. Kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan masyarakat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat pada abad ke-19 telah memberikan pengaruh kepada cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian cepat, problem sosial yang baru dan banyak ditimbulkan oleh revolusi industri adalah faktor-faktor yang bisa disebutkan yang menyebabkan munculnya suatu gambaran sosial baru pada abad itu. Di samping faktor-faktor tersebut, negara juga makin banyak mencampuri urusan-urusan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Hal-hal yang semula tidak menjadi perhatiannya, perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh para teoritisi hukum. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengetahui cara hukum yang ada di Indonesia, perlu kita harus mengetahui aliran-aliran atau mazhab hukum yang mempengaruhi pembentukan atau corak hukum di setiap negara. Yang pertama adalah aliran legisme. Aliran ini sedikit berpengaruh di Indonesia.
Aliran ini menyatakan bahwa semua hukum itu terdapat dalam undang-undang dan hukum itu identik tentang undang-undang. Artinya yang dianggap sebagai hukum hanyalah undang-undang saja. Selain itu bukanlah suatu hukum. Untuk aliran legisme ini menyatakan bahwasanya yang pertama adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan yang kedua, di luar undang-undang bukanlah sebuah hukum. Karena hukum aliran legisme ini sangatlah berprinsip bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Dan aliran legisme ini menyatakan bahwasanya dengan aliran ini persoalan-persoalan tentang hukum maupun tentang sosial itu dapat diatasi karena undang-undang merupakan suatu alat untuk menyelesaikan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, meskipun tentunya tidak seperti itu. Aliran yang kedua adalah aliran Freire yang merupakan aliran bebas, menyatakan bahwa hukum itu tidak selalu mengadakan tentang hukum atau undang-undang buatan dari lembaga legislatif. Karena menurut pandangan ini, hakim itu bebas untuk berimprovisasi, melakukan atau menciptakan hukum, dan juga bebas untuk menyimpangi dari adanya undang-undang yang mana undang-undang tersebut tidak relevan lagi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah aliran Rechtsfinding. Aliran ini menempatkan bahwa jurisprudensi itu sebagai sumber hukum di samping adanya undang-undang, karena hakim itu memiliki kebebasan dalam putusannya untuk tidak hanya memakai undang-undang sebagai hukum yang tertulis. Karena di dalam jurisprudensi ini terdapat peran yang sangat penting di samping adanya undang-undang, karena muatannya dari jurisprudensi ini terdapat makna atau hukum konkret yang tidak disebutkan di dalam undang-undang. Selanjutnya, corak hukum di Indonesia. Dalam rangka berkeinginan pemberlakuan hukum secara nasional di Indonesia, maka berlakulah hukum secara unifikasi. Tetapi dalam perjalanannya, corak hukum secara unifikasi dirasa kurang tepat dalam memberikan keadilan di negara Indonesia dengan segala keberagamannya. Maka berlakulah hukum secara pluralistis. Pluralisme hukum memberikan jaminan keberagaman sistem hukum dengan mengakui hak-hak masyarakat yang hidup di Indonesia. Meskipun tidak dijelaskan, hukum di Indonesia lebih kepada aliran Rechtsfinding. Hal tersebut dapat terlihat dari dibolehkannya jurisprudensi oleh para hakim dalam pengambilan keputusan di samping pemberlakuan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.